Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafirun ittaqullah wa'lamu anna Allaha basirun bima ta'malun wa anna Allaha yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita semua, dan semoga nanti di yaumul kiamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua digolongkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Zulhijjah, bulan yang menghadirkan dua ibadah yang agung, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam ibadah haji kita kenal yang namanya Al-Hajj, di mana nanti pada hari Senin para jemaah haji itu akan berangkat menuju Arafah untuk persiapan wukuf, dan nanti pada tanggal 9-nya mereka akan wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu ada mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk melempar jumrah, tak lupa pula tawaf, sa'i dan juga tahallul. Itulah salah satu rangkaian haji yang sangat luar biasa, yang memerlukan spirit yang sangat kuat dari diri kita, memerlukan pengorbanan baik itu harta dan fisik kita untuk melaksanakannya. Tapi ada juga hal-hal di dalam haji itu yang perlu kita perhatikan. Dalam Al-Quran Allah melarang kita melaksanakan ropas. Ropas itu bahasa Sunda Majora, berkata hal-hal yang jorok, pornografi, yang menjurus kepada seksual atau sampai melaksanakan jima, karena itu dilarang ketika kita sedang berhaji. Ada juga yang namanya
fusuk. Fusuk itu saling mencaci, merendahkan orang lain. Kita mempunyai sifat sombong sehingga mencaci orang lain, menghina orang lain. Itu juga sama yang bisa merusak ibadah haji. Kemudian ada lagi jidal. Jidal itu bertengkar atau berdebat terhadap hal-hal yang sepele. Biasanya kalau pergi ke sana suami istri, itu hal-hal kecil itu selalu ada. Nah, ini semua memerlukan keimanan dan ketakwaan kita yang sangat luar biasa. Dan hal ini, ibadah haji ini hanya terjadi di bulan yang agung ini, yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 10-nya ya kita di Indonesia di sini akan melaksanakan sholat Id, ya, Idul Adha, yang mana sholat sunat yang paling besar pahalanya itu adalah sholat sunat Idul Adha. Kemudian yang kedua sholat sunat Idul Fitri dan sholat sunat yang lain. Maka dari itu sekali lagi kita siapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya dalam menjalani pelaksanaan kurbannya kita benar-benar dengan hikmah, kita benar-benar penuh dengan keikhlasan, dan sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian berbicara ibadah yang kedua adalah kurban, yang mana dalam kurban ini kita akan teringat kepada keluarga mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Dari keluarga inilah kita belajar bagaimana membangun generasi Qurani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang tadi Fatih bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'asu'iyya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku itu menyembelihmu. Kemudian kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tolong pikirkanlah oleh kamu di mana tindakanku ini. Kemudian kata Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim, kata beliau, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan tauhid dan ketaatan, yang mana Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keteladan iman. Maka lahirlah anak yang taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan siap berkorban demi agama. Hari ini banyak orang tua yang sibuk memikirkan untuk membekali anak kita itu dengan harta, tetapi suka lupa membekali anak kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka mulai hari ini kita harus senantiasa mendidik anak kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh kesabaran mendidiknya. Perintah anak kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu melaksanakan sholat. Kemudian kita itu harus bersabar dalam mengerjakannya, karena memerintah anak melaksanakan sholat itu
Sungguh sangat susah sekali kalau kita tidak menjadi teladan bagi anak kita. Oleh sebab itu, ketika kita bisa bersabar, kita bisa menjadi teladan untuk anak kita, menjadi contoh untuk anak kita ketika kita menyuruh anak kita sholat, maka dengan penuh kesadaran anak kita pun akan pergi melaksanakan sholat dan akan melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama dengan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah spirit kurban. Yang mana dalam spirit kurban ini adalah melawan ego dan cinta duniawi. Hakikat kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih kesombongan, kerakusan dan kecintaan berlebih terhadap dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka kurban mendidik kita menjadi manusia yang peduli, manusia yang dermawan, dan manusia yang ikhlas berbagi. Apalagi alhamdulillah jamaah di sini sudah banyak yang melaksanakan kurban. Saya tadi nanya udah sampai 13 kalau sapinya, dan domba pun sudah ada 18. Mungkin besok atau lusa akan bertambah lagi. Dan semoga semuanya yang telah mengimpakkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadisnya, bikulli syahratin hasan. Jadi setiap bulu kurban itu mendatangkan kebaikan. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya bulu yang ada pada domba, bulu yang ada pada sapi, itu akan menjadi sumber kebaikan bagi kita yang melaksanakan kurban. Dan semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiganya dalam ayat tadi adalah cinta sejati. Cinta yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa cintanya Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Namun ketika Allah memerintah untuk berkorban, beliau lebih mendahulukan cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarganya menjadi keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengorbanan beliau yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan, beliau menginginkan punya anak itu sangat luar biasa lamanya. Ketika punya anak, dengan pengorbanan dia, dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan untuk mengorbankannya, dia berpikir panjang, menanya kepada anaknya, dan pada saat itu Nabi Ismail mau dikurbankan, tetapi diganti oleh Allah dengan kambing yang dari surga. Itu sangat luar biasa sekali. Bisa dibayangkan oleh kita. Kita belum punya anak sampai beberapa tahun, misalkan kita menikah sudah 15 atau 20 tahun belum mempunyai keturunan, ketika punya harus disembelih. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan ketaatannya, mereka atau beliau rela mengorbankan anaknya, walaupun selanjutnya diganti oleh Allah dengan seekor kibas atau kambing dari surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum haji dan kurban ini sebagai sarana memperbaiki diri dan keluarga. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh cerdas secara akademik tetapi miskin akhlak dan jauh dari Al-Qur'an. Didik mereka dengan keteladanan ibadah, kelebutan akhlak, kecintaan kepada masjid, dan kebiasaan membaca Al-Quran. Karena ketika anak kita tidak cinta kepada masjid, itu celaka sekali kita. Karena perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki itu adalah pergi ke masjid. Kadang kita lari pagi atau jalan-jalan sampai 20 km kuat,
tapi pergi ke masjid dekat, nggak 10 meter, tiba-tiba kaki ini asam urat, tiba-tiba stroke stroke jadi nggak sembuh lagi, kambuh lagi, dan banyak hal-hal yang menggoda kita supaya tidak pergi ke masjid. Oleh sebab itu, bagi kita kaum laki-laki, biasakanlah sholat ke masjid, karena tanda dari suami yang soleh itu adalah laki-laki yang sholatnya di masjid. Kalau kita sholatnya di rumah, ya kita solehah mungkin. Oleh sebab itu, didik anak kita supaya mencintai masjid, didik anak kita membiasakan membaca Al-Quran. Kalau alasannya anak kita belum bisa membaca Al-Quran, di masjid ini kan sudah diadakan pengajian tahsin untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Giringlah anak kita supaya senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini, bagi kegiatannya untuk belajar Al-Quran. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dipenuhi keberkahan, ketaatan, dan cinta karena Allah. Semoga keturunan kita Allah jadikan generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, luas rezekinya, lembut hatinya, dan mulia akhlaknya. Terakhir, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Semoga mereka disehatkan, dikuatkan, dilancarkan, dan mendapat predikat yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang belum melaksanakan ibadah haji segera dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu sangat indah sekali, sangat senang sekali, walaupun waktunya hanya 40 hari, tapi ketika kita berada di sana mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya di sana. Kita berada di tenda Arafah itu sangat nikmat sekali. Bisa saya rasakan waktu tahun kemarin saya pergi ke sana, itu sangat luar biasa sekali kita nikmatnya berada di sana. Kita bisa berdoa di depan multajir. Makanya saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga jamaah Jum'ah yang ada di masjid ini semuanya mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila kafatil anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha ilal khairi qariban wa lisyari ba'idan wa la tufritu min dzalika wa antum sa'idan aw mas'udan. Wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina minhum wa mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril qur'an bi nuril qur'an bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
yuqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassirka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب يا إله يا ميكائيل يا إسرافيل يا جبرائيل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فما يا عين صاد حاميم عين سين قاف نون والقلم وما يسطرون اللهم يسر ولا تؤسر واغفر لنا بعطائك في أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب